Oke, kita lanjut ibu-ibu sekalian. Setelah tadi kita menghitung harga pokok produksi, sudah ketemu angkanya 51.750. Sekarang kita akan menentukan berapa harga produk dari 1 cup puding yang tadi saya buat. Oke. Dari 1 cup puding tadi, dari 1 bungkus puding tadi, dia akan menghasilkan 16 cup. Ya. Satu resep tadi, sejumlah ini dia akan menghasilkan 16 cup. Nah, untuk memudahkan cara menghitung harga, maka kita akan bagi 51.000 ini kita bahagi dengan 16 cup, ya. 51.750 kita bahagi 16 cup. Ini akan ketemu angka berapa harga pokok produksinya 1 cup. 51.750 kita bahagi 16, ketemu angka 3.234 rupiah. Saya juga akan menghapus ini 3.234, saya bulatkan ke bawah 3.225 rupiah ini per 1 cup. Nah, sekarang ini harga 1 cup ya. Kita mau ambil untung berapa? Tuh. Paling memudahkan untuk makanan, ingat waktu pertemuan kita di Bora, ibu bisa kali 50% dulu ya, atau dikali 2. Jadi kali 50%, maka 3.225 dikali dengan 50%. 3.225 kali 50%, ketemu angka 1.612. Kita bulatkan lagi menjadi 1.600. Nah, jadi 1.600 ini kalau kita ini adalah keuntungan ya. Jadi kalau kita tambahkan dengan 3.225, maka 3.225 ditambah 1.600, keuntungan yang ingin kita mau, maka harga satuannya menjadi 4.825 1 cup. Itu kalau kita mau keuntungannya sebesar 50%. Ya. Apakah boleh keuntungan di atas itu? Boleh, tentu saja. 60% boleh, 70% boleh, 80% boleh, tergantung ibu-ibu. Tapi tentu saja harga itu akan menentukan sesuai dengan rasa. Kalau rasanya enak, orang tidak akan berpikir untuk membeli. Apalagi kalau sudah ada brandnya, ya, sudah ada mereknya dan dia sangat terkenal, ibu jual dengan harga 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu orang akan tetap mengejar produk ibu asal memang produknya unggulan. Ya. Nah, sekarang dengan cara ini kita mengambil untung 50%, keuntungannya adalah 1.600 dalam 1 cup. Kalau ada ibu-ibu yang merasa, Nasulin nih, saya mau kasih turun, boleh ya, tetapi saran saya dia tidak terlalu jauh dari 50%. Misalnya ibu mau turunkan, saya mau ambil untung 1.000 saja 1 cup, boleh ya. Jadi kalau ibu mau ambil untung 1.000 saja 1 cup, maka ibu hanya akan dari 1 cup harganya jadi 3.225, ibu tambah dengan 1.000 rupiah, maka harga 1 cupnya menjadi 4.225. Boleh juga seperti itu. Atau misalnya ibu mau rata-ratakan, dirata-ratakan saja 4.825, saya mau jual dengan harga 4.500. Apakah itu boleh? Boleh, tentu saja. Ibu bisa dengan harga tersebut 4.500. Nah, sekarang untuk kita mencari angka tengah ini dari 4.825 atau 4.225, kita coba yuk dengan 4.500. Ya, kita akan jual ini dengan 4.500. Kira-kira berapa akan di omset yang akan kita dapat? Ini harga tadi ya, cara menentukan harga. Maka kita akan mengalihkan dia 50%
Atau kita bisa bikin dengan hitungan 60%, 70% boleh. Atau kalau ibu-ibu sudah tahu, dengan ambil keuntungan 50% dapat 1.600. Oh, kalau saya ambil keuntungan 1.000 saja dari 1 cup sudah untung saya. Tidak usah pakai angka 1.600. Angka 1.000 saja, maka bisa ini. Ibu akan jual dengan harga 4.225. Atau kemudian ibu mau bulatkan, mau saya jual 4.000 saja, sudah ada juga untungku 800 lebih. Boleh, ya. Itu tergantung ibu-ibu sekalian. Ibu harus melihat bagaimana pasar di lingkungan ibu-ibu sekalian untuk bisa menjualnya. Tetapi jangan lupa, produk enak pasti diburu. Ini cara menentukan harga, ya. Menentukan harga dia dikali 50% saja dulu. Setelah itu ibu lihat, oh kalau pesan besar saya boleh kasih turun. Kalau ternyata ini produk ini masih baru, belum ada di pasaran, ini bersaing dan diminati oleh orang banyak, boleh lebih naik lagi, tapi tentu saja harus ada brandnya terlebih dahulu. Sampai di sini ibu-ibu paham kan bagaimana cara menentukan harga? Gampang toh? Nah, sekarang kita akan hitung omset, ya. Berapa omsetnya dari 16 cup puding tadi? Kita akan jual dengan harga 4.500. Oke, saya hapus ini ya. Sekarang kita hitung omsetnya. Omsetnya 16 cup, kita kali 4.500 sama dengan 72.000 rupiah bulan, ya. Oke, ini omsetnya, belum untung, ya, masih omset, masih harga penjualan, ya. Ini omset, harga penjualan. Sekarang berapa keuntungan kita? Nah, untuk tahu untung, ya, untungnya gampang. Rumusnya omset dikurang harga pokok produksi kurang HPP. Simpan di sini 72.000, kita kurang 51.750 sama dengan 20.250. Ini keuntungan saya dari menjual puding ini kalau memang saya memilih untuk menjual. Jadi saya dapat untung 20.250 kalau saya menjualnya dengan harga 4.500. Tentu saja saya akan dapat untung lebih banyak kalau jual di atas itu. Tetapi saya harus berhitung, apakah kalau saya jual lebih mahal orang akan terima. Nah, karena itu saya, kalau bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau saya menjual bukan hanya 16 cup puding, tetapi saya menjual 200 cup puding satu hari, tentu saja keuntungan saya akan jauh lebih banyak. Sampai di sini, saya berharap ibu-ibu sudah bisa menghitung harga pokok produksi, cara menentukan harga, dan cara menghitung omset, serta cara menghitung keuntungan bersih. Yang ini adalah keuntungan bersih. Selamat bekerja ibu-ibu, selamat menjalankan aktivitas di rumah masing-masing. Setiap ibu-ibu akan dapat tugas untuk mengerjakan lembar kerja 1, lembar kerja 2, dan lembar kerja 3. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan dengan